Om Swastiastu. Selamat malam pemirsa Bali TV, senang sekali saya Agus Dharma dapat kembali hadir menjumpai Anda pada Dialog Interaktif. Tentunya di edisi hari ini, hari Minggu 5 April 2015. Dan Dialog Interaktif kita pada malam hari ini akan mengambil topik atau tema yaitu manfaat menanam pohon jabon di Aegis. Berapa dahsyatnya dan kira-kira seperti apa ini untuk menanam pohon jabon? Langsung saja kita akan sapa, ada 5 orang narasumber kita yang sudah hadir di studio. Langsung di sebelah kiri saya, selamat malam kepada Bapak Haji Wirapradana ST. Apa kabar Pak? Baik ya, beliau ini merupakan selaku dari owner dan juga pendiri dari Green Warrior Indonesia ya. Kalau boleh saya lihat di sini cukup luar biasa sekali ya. Ini sudah mulai mendirikan untuk komunitas Green Warrior itu sejak semester 5 di ITB. Jadi masih di bangku kuliah ya ini ya, Pak Wira ya. Terus juga telah memiliki 17 kantor cabang di Indonesia. Dan yang paling penting ini sudah meraih penghargaan sebagai The Winner Indonesian Award 2012 untuk pribadi yang berkualitas, energik, intelek, loyalitas, dan dedikasi, serta profesional. Yang ini ditandatangani oleh 3 menteri sekaligus di Republik Indonesia. Luar biasa sekali ya. Mungkin nanti bisa diberikan penjelasan ini sebenarnya dahsyatnya manfaat menanam pohon jabon di Aegis itu seperti apa ini, Pak Wira? Ya, memang kami mendirikan Green Warrior Community ini di Indonesia. Kami mengkampanyekan bahwa gerakan menanam pohon itu ternyata sangat menguntungkan. Jadi kebanyakan orang nggak tahu ternyata menanam pohon itu sangat menguntungkan. Dikiranya nanam pohon itu gerakan sosial, gerakan yang sifatnya memberikan amalan buat alam gitu ya. Tidak ada nilai ekonominya. Tapi komunitas kami mengkampanyekan, menginformasikan kepada masyarakat bahwa ini menanam pohon ini untungnya besar sekali. Untungnya besar sekali. Ya, untungnya besar sekali. Untungnya besarnya seperti apa? Mungkin nanti kita bahas ya, Pak Wira, ya. Jadi bisa diibaratkan bahwa menanam pohon jabon di Aegis ini secara tidak langsung itu ibarat pepatah ini menyelam sambil minum air ya. Jadi proses menyelamatkan lingkungan juga bisa dan ada keuntungan atau profitnya. Siap. Iya, nanti kita bahas ya untuk keuntungannya. Tentunya ini merupakan hal yang sangat menarik sekali. Dan narasumber kita yang kedua di sebelah kiri Pak Wira ada Bapak Profesor Dr. Insinyur I Gusti Ngurah Santosa MS. Beliau selaku akademisi di bidang pertanian. Selamat malam Prof, apa kabar? Selamat malam Pak Gus, baik. Baik ya Pak Prof, tadi mungkin sudah disampaikan sama Pak Wira, ternyata menanam pohon jabon di Aegis ini ada 2 manfaat ya. Selain di masalah lingkungan juga mendapatkan untung atau profit bagi diri kita sendiri. Nah kalau berbicara masalah lingkungan saat ini untuk di wilayah Bali dan umumnya di Indonesia seperti apa sih Prof untuk lingkungan kita keadaannya saat ini? Ya. Baik Pak Gus, nah sekarang di lingkungan kita, nah ini kan adalah masalah-masalah yang urgen, yang serius kita hadapi. Masalah kekeringan, yaitu musim kemarau, masalah banjir ya, terutama di Denpasar juga sempat banjir ya. Kota-kota besar seperti Jakarta, Manado itu. Nah kemudian sekarang kan climate change, global warming, emisi CO2, kemudian juga produksi U2, produksi gini U2. Nah ini dengan kita menanam pohon, ini sangat bermanfaat sekali untuk lingkungan, utamanya bagi umat manusia. Iya. Sebab dengan menanam pohon ini, lingkungan di dalam kaitan itu kan terperbaiki. Iya. Kalau kita menanam pohon, nah itu kan erosi, nah itu kan bisa diantisipasi, dicegah, bisa dikurangi, tanah longsor juga. Nah kemudian juga terkait dengan kekeringan, kurang air. Kalau tidak ada tanaman otomatis ya airnya kan kurang. Iya, terganggu ya Prof. Terganggu itu. Jadi kalau penting sekali ya. Penting sekali, betul. Iya. Sebab saya juga kebetulan juga ya bertugas di Udayana. Ini kan terkait juga bidang air. Kalau hutan tidak ada, ini airnya kan juga kurang bagus ya. Nah karena memang terkait dengan ini itu kan sistemnya merembet itu. Ya kemana-mana ya. Jadi kalau misalnya salah satu ekosistem terganggu, jadi yang lainnya juga terganggu. Yang lainnya juga terganggu. Iya, nanti kita akan lanjutkan lagi. Dan untuk narasumber kita yang ketiga ada Bapak Profesor Dr. Andes I Gusti Ngurah Sudiana MSI. Selamat malam Prof. Ya kalau ini mungkin sudah cukup ya terkenal sebagai salah satu tokoh agama dan juga termasuk akademisi. Prof, kalau dari pandangan agama Hindu nih Prof, kira-kira gimana nih untuk proses penanaman pohon? Kan agama Hindu tuh sering tuh melestarikan menjaga hubungan
hubungan yang baik dengan manusia, lingkungan dan juga Tuhan ya. Kalau secara konsep Hindu, menanam pohon itu tujuannya secara skala niskala. Secara niskala adalah untuk melindungi alam. Secara skala untuk persembahan, untuk pembangunan, kemudian pembangunan pariangan, pewayangan, kemudian untuk tanaman obat. Ya, banyak sekali. Jadi kalau dilihat sesungguhnya menanam pohon untuk persembahan. Itu yang paling utama kalau dalam konsep ini. Ya, tentunya ada sumber-sumber ya Prof yang banyak sekali sumbernya untuk mendukung program menanam pohon untuk lingkungan kita Prof ya. Luar biasa banyaknya itu sumber-sumber dari itu sangat penting untuk baik, dan dua orang narasumber kita lagi sudah hadir, Bapak Ide Bagus Ngurah Jayadi SE, selamat malam Pak Jayadi, dan satu lagi yaitu Pak Wayan Sukawijaya, ini selaku nanti Green Warrior Indonesia yang tentunya nanti harus berbagi pengalaman nih setelah menanam, dahsyatnya seperti apa, nanti mungkin bisa dibagi dengan pemirsa ya. Iya, dan pemirsa Bali TV, untuk nanti kami juga akan membuka dialog sesi interaktif kami, silakan nanti hubungi di line telepon kami di 0361894840 atau di 0361894841 setelah beberapa informasi yang lewat berikut ini. Penyakit saya saluran kencing, batu ginjal, empedu, sama mah kronis, dan payudara terdapat 7 benjolan. Itu rasanya gimana Bu? Waktu payudaranya ada benjolan tuh sakit atau gimana Bu? Dan sering bengkak, sakit lah. Makan makanan panas, pedas dan berminyak, itu sifatnya panas. Ademkan dengan adem sari cingku. Cepat ademnya. Baru kemasan botol. Tolong pakai tas kain saya saja, tidak usah pakai kresek. Tidak perlu langkah yang sulit untuk menyayangi bumi kita. Jika satu orang di bumi ini mengurangi penggunaan tas plastik, maka akan banyak ekosistem yang terselamatkan. Ya pemirsa Bali TV, Anda masih menyaksikan dialog interaktif, yaitu dengan topik kita dahsyatnya manfaat menanam pohon jabon di Aegis bersama PT Global Agrobisnis Aegis. Untuk 1 jam ke depan kita akan langsung berbincang-bincang mengenai seberapa dahsyat. Nah ini sebelum saya menginjak seberapa dahsyat ini Pak Wira, mungkin tadi ada istilah Green Warrior itu yang mungkin penasaran untuk diketahui. Sebenarnya apa sih komunitas Green Warrior Indonesia itu Pak Wira? Ya, komunitas ini adalah sebuah komunitas orang-orang yang mengkampanyekan ya. Kita punya namanya gerakan, itu adalah Gerakan Amankan Bumi. Gerakan Amankan Bumi ya. Gerakan Amankan Bumi, sehingga kami bergerak untuk mengkampanyekan bahwa menanam pohon itu sangat menguntungkan. Di samping itu kita juga mengkampanyekan bahwa bumi kita sedang kritis. Gitu. Jadi 2 hal inilah yang dikampanyekan oleh Green Warrior. Banyak masyarakat belum memahami ternyata menanam pohon itu nilai ekonominya luar biasa. Nah ini yang kita kampanyekan. Ternyata dari segi kenaikan nilainya, harga kayu juga tidak pernah turun, itu ternyata menanam pohon ini sangat menguntungkan. Biaya yang dikeluarkan untuk menanam pohon dengan ketika pohon itu sudah besar dan bisa dinikmati hasilnya, kayunya dijual, itu biaya dengan hasilnya itu terpaut jauh sekali. Terpaut jauh sekali, wah sangat menarik itu ya. Ya, dan Indonesia adalah negara yang paling tepat untuk kita menanam pohon karena kita memiliki iklim yang tropis, di mana di dunia ini hanya ada 3 tempat yang bisa mengembangkan hutan tropis, yaitu di Indonesia,
di Brazil, dan di Kongo. Ini 3 tempat hutan tropis dunia. Jadi kalau orang Indonesia belum nanam pohon, sebenarnya belum memahami betapa hebatnya negara kita dilihat dari segi cuacanya. Itu yang kita kampanyekan pertama. Kemudian yang kita kampanyekan kedua adalah bumi kita ini sedang kritis. Gitu. Bumi kita ini sedang kritis, di mana laju pertumbuhan kendaraan bermotor ini luar biasa sekali. 1 tahun itu bisa mencapai 84 juta kendaraan bermotor, ya itu tahun 2012. Padahal setiap tahun itu meningkat sekitar 12%, ya. Mungkin bisa dilihat di slide yang sudah saya sajikan, sehingga dalam 1 tahun itu penjualan kendaraan bermotor mencapai 84 juta unit. Ya. Sedangkan alam kita sebenarnya sudah menyiapkan sistem untuk menyerap karbon dioksida itu, yaitu dengan hutannya, hutan alam. Tetapi berbanding terbalik, ternyata hutan kita 1 tahun berkurang 16 juta hektar. Jadi antara yang menghasilkan polusi dengan yang menyerap polusi ini tidak seimbang, ya? Berbanding terbalik gitu. Nah, kemudian dalam kondisi seperti itu, ya, akhirnya ada sebuah ilmuwan di Amerika, dan itu diliput juga di sebuah media internasional, bahwa diprediksi ya kurang lebih 2028 itu bumi kita itu tidak bisa ditempatin lagi. Cukup mengkhawatirkan ya. Ya, itu kondisi lingkungan kita memang sangat mengkhawatirkan kalau ini kita tidak melakukan tindakan yang nyata. Dalam slide berikutnya saya juga ingin menunjukkan ada beberapa kota besar, ya. Bahkan di Indonesia pernah mendapat rekor dunia perusak hutan tercepat di dunia. Sekali ya, padahal sangat penting ya. Ya, jadi kita pernah mendapat rekor dari Guinness World Record bahwa kita merusak hutan tercepat di dunia. Karena itulah diprediksi 2028 kalau kita tidak melakukan aksi menanam pohon dan mengurangi emisi gas karbon, diprediksi 2028 menjadi akhir dunia kita. Nah, inilah yang dikampanyekan oleh Green Warrior. Yuk nanam pohon itu untungnya besar. Dan dunia kita sedang kritis. Nah, ini juga ada di salah satu berita beberapa kota yang terancam tenggelam. Ya. Ini juga akibat dari rusaknya ekosistem lingkungan juga ya. Karena pohon 16 juta hektar hilang tiap tahun. Kemudian polusi kendaraan semakin banyak, apalagi sekarang ada mobil murah, motor juga semakin banyak. Akhirnya diprediksi ada beberapa kota termasuk Jakarta juga diprediksi itu bisa tenggelam kalau kita tidak melakukan aksi menanam pohon. Makanya kita punya gerakan yang namanya gerakan amankan bumi itu. Nah, ini juga terjadi suhu panas yang bisa membunuh ribuan orang karena suhu bumi yang sudah terlalu panas. Nah, 2 kampanye inilah yang dilakukan oleh Green Warrior Indonesia, yaitu mengkampanyekan menanam pohon itu sangat menguntungkan dan sekaligus mengamankan bumi kita. Iya. Kalau tadi untuk menyelamatkan lingkungan itu merupakan sebuah langkah yang memang kita lakukan bersama-sama ya. Kalau bisa, ini bagaimana cara kita untuk mulai sadar, mari bersama kita perbaiki lingkungan dengan cara salah satunya menanam pohon. Dan satu lagi tadi kalau sudah kita perbincangan ada manfaat lainnya. Nah, kira-kira Pak Wira yang dimaksud manfaat lainnya untuk selain kita menyelamatkan ekosistem lingkungan itu seperti apa? Sangat banyak ya. Kalau kita berbicara menanam pohon itu manfaatnya banyak sekali. Seperti contohnya kita dengan menanam pohon ini kita bisa mengurangi lahan kritis. Jadi lahan-lahan yang tidak produktif itu jadinya kita manfaatkan. Kemudian memberdayakan masyarakat, karena penanaman pohon apalagi yang dijadikan hutan untuk diproduksi nantinya, ini tidak mungkin ditanam di tengah kota kan. Pasti ditanam di lahan tertentu pedesaan, di mana masyarakat menjadi punya pekerjaan di situ. Kemudian manfaat mengurangi banjir dan erosi. Mungkin dari Bapak narasumber dari akademisi mungkin nanti bisa menjelaskan korelasinya ya seperti itu. Jadi sekali berbuat manfaatnya banyak sekali untuk banyak orang dan termasuk diri kita sendiri juga. Termasuk diri kita sendiri karena nilai ekonominya juga tinggi.
Gitu, seperti itu. Iya, kalau kita berbicara masalah lingkungan sudah terjawab nanti bahwa memang untuk Green Warrior Indonesia memang sengaja hadir sebagai salah satu langkah untuk menyelamatkan lingkungan. Selain juga ada keuntungan-keuntungan yang bisa didapat. Nah, kalau kita berbicara masalah lingkungan ini Pak Prof, ya Pak Prof Ngurah Santosa, ini untuk hadirnya Green Warrior Indonesia ini apakah sudah bisa menjadi sebuah jawaban ini Pak Prof untuk kedepannya masalah lingkungan kita? Nah, kalau saya sendiri sangat bangga sekali dengan munculnya Green Warrior itu ya. Sebab kita secara umum kita ambil, kita di Hindu kan punya juga Trikaya Parisuddha itu. Berpikir yang baik, berkata yang baik, berbuat yang baik. Kalau seperti kami di kampus, di lingkungan itu sudah sering ya kita berpikir yang bagus, berkata itu kan mengikuti workshop, mengikuti training, tetapi kok actionnya itu masih kurang. Nah sekarang dengan munculnya Green Warrior ini, actionnya ini jadinya kan nyata gitu ya. Dan ini kan dari akademisi juga, dari Green Warrior juga, dari lembaga-lembaga pemerintah juga, dari LSM juga. Kalau ini simultan kan bisa kembali predikat kita sebagai negara tropis menjadi paru-paru dunia. Paru-paru dunia. Iya. Ini kan seolah-olah paru-paru dunia istilahnya ini sudah hampir hilang. Karena Pak Wira tadi sudah menyampaikan 16 juta hektar itu per tahun itu hilang itu ya. Iya, tentunya agar tidak menjadi sekedar wacana saja, yaitu no action talk only. Ngomong-ngomong ini Pak Prof, saya dengar-dengar sudah gabung juga ya di Green Warrior Indonesia saya sudah gabung. Berapa lama sudah gabung? Saya ini baru kira-kira 1,5 bulan. Iya, dan diri merasa terlambat bergabung. Kok baru mendengar informasi yang bagus ini baru ini bergabung. Artinya sudah ikut bersama-sama untuk mengkampanyekan ya, sudah untuk penyelamatan lingkungan kita. Iya. Baik diri sendiri, ya di keluarga kecil, keluarga besar, juga tetangga, lingkungan akademisi, dan seluruh teman-teman yang bisa kami hubungi. Ini sudah kontak-kontak, dan ke depan ini akan terus juga kami kampanyekan itu. Baik. Kalau dengan Pak Prof Ngurah Sudiana sendiri, Pak Prof, ini kalau selama ini kita melihat generasi muda yang mungkin generasi muda yang kurang sadar betapa pentingnya lingkungan, kira-kira gimana nih Prof cara untuk mengkampanyekannya agar sama-sama ikut ini untuk program penyelamatan lingkungan dengan menanam pohon ini Pak Prof? Kalau konsep kami itu menanam pohon sebagai sebuah yadnya. Yadnya ya. Karena dengan menanam pohon itu memberikan faedah yang multi faedah, jadi multifungsi. Itu untuk persembahan, kedua memberikan penyelamatan pada alam. Oksigennya itu bermanfaat bagi seluruh alam semesta, karena satu pohon bisa memberikan oksigen kepada banyak orang, binatang, banyak makhluk hidup tentunya ya, binatang, tumbuh-tumbuhan, termasuk manusia, termasuk anjing pun dapat. Jadi kalau dilihat manfaatnya itu secara umum, menurut konsep itu menanam pohon itu merupakan hal yang sangat utama sebagai orang yang akan mempunyai pahala yang sangat bagus. Selain pahala ekonomi, dan menanam pohon bagi itu sangat penting karena kebutuhan untuk pura itu pasti pohon yang utama itu. Untuk persembahan pohon yang utama, buah-buahan. Kalau di Bali tanpa menanam pohon, kalau di Hindu tanpa menanam pohon, tidak ada persembahan buah-buahan kepada Tuhan. Jadi kalau dilihat dari konsep menanam pohon ini, Hindu itu merupakan salah satu ajaran yang mendorong menanam pohon sebagai sebuah yadnya yang cakra yang yadnya, jadi yadnya yang berputar terus ya, terus menerus. Kita menanam manfaatnya untuk keseluruhan, itu yang paling penting. Dan saya sangat gembira dengan program Pak Wira dengan Green Warrior ini yang mengajak teman-teman menanam pohon, berinvestasi. Jadi yadnya tidak saja yadnya bersifat skala, tapi yadnya bersifat skala juga. Menanam pohon dapat oksigen lalu memberi kemakmuran. Nah, konsep menanam pohon di Bali seperti filosofi Pak Ngata, kalau menanam pohon di Bali sekarang nebang harus nanam lagi, tidak boleh tanpa nanam.
ditambah melindungi pohon-pohonan itu dengan mengatakan ada triwana, ada mahwana yang tidak boleh dijamah hutannya, kemudian ada tapawana itu boleh ditempati tapi tidak boleh dirusak. Sriwana ini adalah menanam pohon untuk kemakmuran. Nah inilah yang disebut oleh program Green Warrior itu. Iya, menarik sekali ya. Salah satunya untuk kemakmuran. Kita kembali ke Pak Wira. Tadi ada istilah untuk kemakmuran dan keuntungan kalau saya tidak salah. Mungkin keuntungan yang dimaksud selain untuk program penyelamatan lingkungan itu bisa dijelaskan Pak Wira mungkin? Ya. Jadi kayu, ya produk kayu itu dari dulu ya sampai sekarang itu merupakan simbol kemewahan, ya kan? Kalau kita lihat mobil ya yang tipe mahal itu ada kayunya, dengan tipe murah, misalkan versi G dengan yang versi V ya. Biasanya mobil itu kan rata-rata seperti itu, ada yang tipe mahal, ada yang sedang, yang murah. Biasanya yang membedakan adalah ornamen kayunya. Ornamen, selalu ada ornamen kayu ya? Ya betul. Hotel pun begitu, rata-rata yang hotel klasik yang bintang 5 yang itu rata-rata ornamen kayunya yang banyak. Itu yang menandakan sebuah kemewahan. Kenapa kok dilambangkan sebuah kemewahan? Karena memang kayu ini dari dulu sampai sekarang harganya itu memang meningkat terus. Kenapa meningkat terus? Karena memang kebutuhannya tinggi, sedangkan produksinya lama, ya kan? Coba kita bayangkan kayak misalkan di slide itu kita sampaikan ada di Tasikmalaya itu ada sebuah pabrik yang satu hari itu menghasilkan atau berproduksi sekitar 200.000 pohon. Cukup banyak ya? Sehari, ya. Sehari 200.000 pohon. Sedangkan kalau satu pohon, satu pohonnya itu bisa diproduksi itu butuh waktu 5 sampai 6 tahun. Sehingga antara menghabiskan kayu dengan menumbuhkan kayu ini waktunya terpaut jauh sekali. Lama ya. Nah, inilah yang menyebabkan kayu menjadi barang yang mewah karena juga unik, dia sifat-sifatnya unik dan juga tampilannya bagus dan mendapatkannya lama. Ini menjadikan sebuah harga kayu yang mahal ya. Dan inilah yang menyebabkan harga kayu tidak pernah turun dari dulu sampai sekarang. Ya, selain itu memang kayu memang selalu dibutuhkan mungkin dalam kehidupan sehari-hari ya, Pak Wira ya. Aplikasinya banyak ya. Jadi kayu ini aplikasinya banyak sekali untuk kehidupan kita. Kalau kita lihat ya setiap manusia hidupnya selalu tidak lepas dari kayu, ya kan. Sedangkan mendapatkan produk kayu ini butuh waktu lama. Yang lama dan susah juga ya. Makanya di slide berikutnya itu saya ada daftar atau harga kayu dari mulai tahun 2005 ini menurut ITTO.int. Jadi harga kayu dunia menurut lembaga yang memantau harga kayu dunia. Di situ ya naik terus. Ya, harga kayu 2005, harga tahun 2009, ya kan. Kemudian ini juga kalau kami sendiri juga punya pabrik kayu, ya, kita sendiri juga punya pabrik kayu. Kami juga membeli kayu-kayu itu juga harganya tiap tahun meningkat ya, tidak pernah turun ya. Ya, harga kayu itu tiap tahun meningkat. Sehingga inilah yang tidak diketahui banyak orang. Inilah yang dikampanyekan sebagai sebuah celah ya. Ya, inilah yang dikampanyekan oleh Green Warrior sehingga semua orang bisa tahu bahwa menanam pohon itu menguntungkan. Sangat menguntungkan. Sangat menguntungkan karena biayanya biaya yang dikeluarkan dengan hasil penjualan kayunya sangat jauh sekali. Wah, sudah nggak sabar nih kira-kira pengen ikut untuk menanam pohon juga nih. Ya, biaya dalam menanam pohon untuk 2 kali masa panen kurang lebih hanya sekitar 300-an ribu. Cuma 300-an ribu? 2 kali. 2 kali? Wow. 2 kali masa panen. Sedangkan sekali panen saja itu harganya itu bisa mencapai, kalau harga yang kita terima di pabrik kita itu kurang lebih di harga 900-an ribu per kubik 1 kubiknya. Jadi biaya 2 kali masa panennya cuma 300 ribu.
Sedangkan satu kali panennya saja harganya bisa mencapai 900-an ribu. Sudah kebayang tuh keuntungannya tuh ya. Iya, berlipatnya kalau kita hitung luar biasa. Gitu, berlipatnya. Coba bayangkan 300 ribu 2 kali masa panen, sekali panennya. Berarti kan kalau dihitung sekali masa panen hanya sekitar 150 ribu, ya kan? Sekali masa panen hanya 150 ribu. Padahal harga kayunya saat ini sudah sekitar 900-an ribu untuk 1 kubik yang diameter 25 sampai 30. Kalau diameternya lebih dari 30, harganya lebih mahal lagi, bisa mencapai 1 juta sampai 1,2 juta per kubik. Wah, sangat menggiurkan ya. Sekaligus sebagai aksi untuk penyelamatan lingkungan, kita juga dapat memiliki manfaat, yaitu secara langsung yaitu bentuk profit tadi ya. Nah, kalau kita berbicara masalah kayu itu Pak Wira, itu kan banyak banget tuh ada kayu. Nah, kayu seperti apa nih kira-kira yang cocok untuk ditanam? Ya, nah kami memilih kayu jabon untuk ya, yang ditanam. Mengapa kita memilih kayu jabon? Karena memang kayu jabon ini memiliki keunggulan-keunggulan yang cukup signifikan. 5 sampai 6 tahun dia sudah bisa dipanen, layak 5 panen. 5 sampai 6 tahun ya. Iya. Nah, uniknya lagi ketika dia ditebang, dia itu bisa langsung tumbuh lagi tanpa harus penanaman bibit baru. Oh, jadi kalau misalnya sudah ditebang bisa otomatis tumbuh lagi ya Pak Wira? Betul, tunas baru lagi. Terus dia juga tidak mudah kena penyakit karena terus perawatannya juga sederhana. Kenapa saya bilang sederhana? Jabon ini merupakan tanaman pionir di kehutanan. Jadi ketika ada hutan itu meluas karena ada secara alami benih-benih dari hutan yang existing menyebar keluar. Nah, jabon ini merupakan tanaman pionir dia, yang istilahnya bertumbuh lebih dulu gitu. Nah, sekarang kalau kita logikakan, hutan itu kan tidak pernah ada yang merawat, kan nggak ada yang memupuk hutan. Jadi tumbuh sendiri ya, berkembang sendiri ya. Dia berkembang sendiri, dia tidak mudah kena penyakit dan juga sangat survivalnya sangat tinggi. Pohon-pohon yang sudah kita tanam pun itu pertumbuhannya cepat sekali dan perawatannya juga sangat sederhana. Itu kenapa kita pilih jabon. Oke, keuntungan sudah, jenis pohon sudah. Nah, kalau tahapan-tahapan sendiri itu Pak Wira gimana itu caranya untuk kita bisa menanam pohon jabon? Ya, memang kalau kita mau menanam pohon jabon itu memang perlu proses-proses yang memang tidak mudah. Artinya kita harus cari lahan dulu yang sesuai, ya kan? Kemudian kita harus mengurus legalitas lahan itu. Karena kalau kita kalau kita nanam di lahan, beli misalkan lahannya beli ke petani, kita nggak cek legalitasnya. Tiba-tiba itu lahannya perusahaan yang hak guna lahannya masih ada, petani itu cuma menggarap di situ. Jadi kita harus urus legalitasnya. Kemudian kita harus beli bibit, kemudian harus menanam, memupuk, memelihara, kemudian memeliharanya ini perlu teknik-teknik yang tidak semua orang paham. Jadi memang untungnya luar biasa, tetapi kadang-kala kita juga harus tahu ilmunya gitu. Nah, makanya tidak semua orang nanam pohon karena memang cukup ribet juga itu untuk proses sampai bisa menanam pohon dan berhasil itu. Ya, kalau kita sebagai masyarakat sudah ada keinginan untuk menyelamatkan lingkungan, sudah ingin menanam jabon, tetapi kita terkendala masalah teknis ya, seperti pemilihan lahan yang cukup susah, kemudian kita terkendala untuk perawatan. Kita kan sama-sama kerja ya, tidak ada waktu untuk hal tersebut. Kira-kira gimana itu untuk solusi untuk bagi masyarakat yang memang ingin untuk menanam pohon jabon dengan keuntungan seperti itu? Iya. Nah, inilah solusinya sekarang Green Warrior memiliki partner, yaitu IGIS namanya. IGIS ya. Green Warrior adalah yang mengkampanyekan, sedangkan IGIS adalah perusahaan yang melakukan penanamannya. Jadi IGIS merupakan solusi yang bisa memberikan one stop service ya dari semuanya. Jadi
mulai pencarian lahan, kemudian pengurusan legalitas dan lain-lain, perawatan, penanaman, garansi dan lain sebagainya. Sudah lengkap itu ya. Aegis Tidak usah khawatir, jadinya sudah komplit dalam satu paket. Betul. Iya, baik. Nanti Pak Wira kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita bagaimana dan seberapa dahsyatnya menanam pohon jabon bersama Aegis. Dan pemirsa, sekali lagi kami undang Anda untuk berpartisipasi di dialog interaktif kami. Mungkin ingin bertanya-tanya tentang bagaimana sih caranya, syaratnya, dan kira-kira keuntungan yang akan didapat ketika bergabung untuk menanam pohon jabon di Aegis. Nantinya kami undang di sesi berikutnya di line telepon 03618948 400 atau di 8948401 setelah beberapa informasi yang lewat berikut ini. Saudara-saudara, pilih saya, maka semuanya gratis. Yang benar, masa sih? Saya janji. Yang lain masih obral janji, tapi Cefuk sudah memberi bukti. Cefuk memberi bukti, bukan janji. Makan makanan panas, pedas dan berminyak, itu sifatnya panas. Ademkan dengan Adem Sari Cingku. Cepat ademnya. Baru kemasan botol. Tetap di hati. Ada sing ada aku ben manis. Sakit hati tiang menyayang yang beli. Badinya jangan adik ngokot cari. Paling melas tiban tiang megai. Tiang belajar wenta nak ngajin penghasil tiang setiap hari 5.000. Banten tiang lacure puniki. Nah, buku sengakit teninga dan bisa ngomong ani lacurang di tiang dados jatmo. Setengah jam setelah lahir ternyata penak tiang ko lahir nih dan kelainan. Ya pemirsa Bali TV, Anda masih menyaksikan dialog interaktif masih bersama PT Global Agrobisnis Aegis, yaitu dengan topik kita seberapa dahsyat menanam pohon jabon bersama Aegis. Dan kita lanjutkan perbincangan tadi Pak Wira, kalau tadi sudah dijelaskan Aegis hadir memberikan paket yang cukup luar biasa, yaitu dari untuk lahannya, pemilihan lahannya, kemudian untuk proses perawatannya, sampai panen pun diurus, dan ini juga sudah sah ya, artinya tidak ada masalah kendala hukum lagi ya. Iya. Sebenarnya manfaat yang bisa diambil, kenapa harus Aegis itu seperti apa Pak Wira? Ya, kita perlu memahami ternyata masa depan kita itu bisa tercukupi kebutuhannya ya. Kebutuhan masa depan itu kan banyak. Kita mungkin pengen punya rumah, pengen punya jaminan kesehatan, mobil, wisata religi dan lain sebagainya. Ternyata kalau kita menanam pohon di Aegis dengan menggunakan pohon jabon, itu kebutuhan-kebutuhan itu bisa tercukupi dengan modal yang tidak terlalu besar. Nah, ini saya ingin menunjukkan ilustrasi ketika kita menanam pohon di Aegis. Nah, di sini kita memiliki beberapa paket yang bisa mewadahi mulai dari menengah ke bawah sampai menengah ke atas sampai tidak terbatas juga bisa. Iya, jadi ada pilihannya ya? Ada pilihan paketnya. Di sini kita contohkan kalau Anda menanam 84 pohon, itu biayanya sekitar 26 juta sekian. Ya. Kemudian dalam waktu 5 tahun itu hasilnya itu kita bisa dapatkan sekitar 50 juta. Nah, ini kalau kita gulung lagi, kita belikan pohon lagi, ya. Kemudian nantinya di tahun ke-10 kita dapat double panen. Karena dapat panen pertama dari yang di awal ditanam, dan panen kedua dari yang awal ditanam, dan panen pertama yang tahun ke-5 ditanam. Ya kan? Sehingga tahun ke-10 hasilnya cukup signifikan. Nah, kalau ini ditanamkan lagi ke pohon lagi, maka tahun ke-15 hanya dari 26 juta kita bisa mendapatkan hasil 1,4 miliar. Ilustrasinya. Hanya dengan 26 juta, ya kan? Iya. 26 juta bisa menjadi 1,4 miliar. Oh, Pak, kalau
kita nggak punya uang 26 juta, ada nggak paket yang lebih kecil? Ternyata ada juga paket ada juga yang lebih ya, kecil. Jadi jangan khawatir ya, di bawah 26 juta itu. 3.850 itu menanam 12 pohon. Ya. Tapi memang untuk punya uang miliaran dari paket 3.850 butuh waktu lebih lama. Ya misalkan kalau sekarang masih muda sih oke. Misalkan kita nanam 12 pohon, tahun ke-5 panen, kita tanamkan pohon lagi, tahun ke-10 kita putar lagi. Dari uang 3.850 itu, tahun ke-25 kita bisa punya aset 2,2 miliar. Iya, jadi memang tergantung dari paket yang kita ambil ya Pak Wirya. Kalau misalnya mau lebih cepat, ya sudah kita ambil paket yang lebih atas ya. Ya, nah kita juga ada paket yang 1 hektar. Paket yang 1 hektar. 1 hektar langsung ya? Ya, 1 hektar itu 750 pohon. Harganya 242 juta. 200. Nah, tapi khusus yang SMS hari ini ya, yang SMS hari ini itu kita kasih cashback yang luar biasa besar. Kita kasih cashback 93 juta. 93 juta cashback ya kalau SMS hari ini ya. 750 pohon. Jadi dihitung-hitung ya per pohonnya hanya sekitar 200.000. Sekitar 200.000 itu 2 kali panen. 2 kali panen ya. 2 kali panen. Kalau diputerin kayak skema yang tadi hasilnya bermiliar-miliar itu. Sudah Kalau kali beli lipat ya. Iya, kalau beli yang 1 hektar. Dan free ikut perjalanan Green Warrior ke Pattaya, Thailand nanti bulan Mei. Free juga kunjungan ke lahan-lahan kita, free juga kunjungan ke pabrik kita, free juga kunjungan ke kantor pusat kita di Bandung. Wah, jadi artinya khusus yang SMS hari ini. Jadi mereka yang bergabung untuk Green Warrior Indonesia juga nanti juga ada kesempatan ya Pak Wirya untuk diajak jalan-jalan sekaligus untuk melihat lahannya langsung ya. Lihat langsung, lihat pabriknya bagaimana jabon itu diproses dan harga beli kita berapa di pabrik itu, semuanya kita transparan, bisa melihat semua. Nah, tentunya banyak orang bertanya, oke, kalau misalkan kalau kita beli 1 hektar seharga 242, kalau dapat cashback 93 kan harganya cuma sekitar 150-an juta ya. Itu apa keunggulan kalau kita beli ke Aegis? Nah, Aegis punya 8 pertimbangan di mana kita memilih pohon jabon Aegis ini. Nah, 8 pertimbangan inilah yang tentunya membuat rekan-rekan bisa yakin bahwa bekerja sama dengan Aegis itu aman. Nah, sebelum saya jelaskan 8 pertimbangan, kita perlu optimis juga bahwa ke depannya harga kayu itu akan terus meningkat. Kenapa? Karena kebijakan lingkungan. Ya kan? Kebijakan lingkungan mungkin kita bisa lihat di slide bahwa sekarang sudah diadakan moratorium atau pemerintah sudah membatasi tidak boleh lagi ngambil kayu dari hutan alam. Ya, jadi kalau mau ngambil kayu kalau butuh kayu harus dari yang ditanam masyarakat. Sehingga diprediksi kayu semakin langka nantinya, semakin sulit didapatkan, sehingga harga kayu otomatis akan semakin meningkat ya, secara otomatis ya. Nah, kita bisa lihat video dari Menteri Kehutanan tentang yang saya jelaskan tadi. Ya. Pada 3 tahun yang lalu bahwa Indonesia akan menurunkan emisinya oleh kemampuan kita sendiri sekurang-kurangnya 26% pada tahun 2020. Bahkan bisa 41% kalau dengan dukungan dunia internasional. Yang pertama melalui Kementerian Kehutanan tadi itu program kita stop penebangan. Izin-izin baru tebang pohon, stop dulu ini. Kedua, lahan gambut berapapun dalamnya, stop. Tidak boleh lagi kita konversi. Tidak boleh lagi kita alih fungsikan. Karena gambut ini akan memberikan emisi yang tinggi. Yang kedua, melakukan penanaman, ya, mitigasi dan adaptasi, penanaman besar-besaran. Alhamdulillah sekarang publik kita, stakeholder yang lain, budaya menanam sudah mendapat sambutan luar biasa. Yang berikutnya, kita mengembangkan industri kayu tetap harus dikembangkan karena butuh kita. Tetapi industri kayu yang berbasis hutan tanaman. Jadi kalau dulu menebang dulu untuk industri, sekarang tidak. Industri harus menanam dahulu.
Sudah sangat jelas ada instruksi dari Kementerian Kehutanan Republik Indonesia ya bahwa memang tidak boleh ditebang lagi ya. Jadi harus memang ditanam baru boleh kita ambil untuk kayu. Itulah yang membuat prediksi saya. Tadi ilustrasi yang saya sebutkan tadi ya, dalam waktu sekian bisa jadi sekian miliar. Itu ilustrasi harga kayu sekarang. Padahal kan dengan ada ketentuan-ketentuan yang menyelamatkan lingkungan seperti itu, diprediksi harga kayu akan lebih meningkat karena lebih sulit gitu kan. Nah sekarang sudah sangat menguntungkan yang menanam pohon, tinggal partnernya ini siapa yang disuruh mengurus legalitasnya, penanamannya. Nah ini Aegis lah yang paling tepat untuk seperti itu. Jadi Aegis punya 8 pertimbangan yang bisa membuat mungkin pemirsa bisa yakin bahwa Aegis ini adalah partner yang tepat ya. Yang pertama yang pertama adalah legalitas ya. Mungkin bisa sambil ditampilkan slide-nya. Yang pertama adalah legalitas Aegis. Jadi Aegis ini adalah sebuah perusahaan yang memiliki izin prinsip dari BKPM ya. Jadi izin prinsip dari BKPM dan salah seorang ahli kehutanan terbaik di Indonesia yaitu Profesor Dr. Abdullah Syam adalah salah seorang komisaris di perusahaan ini. Jadi legalitasnya sudah punya izin prinsip dari BKPM. Ya, sudah terpercaya ya. Bahkan OJK pun juga dalam situs resminya sudah mengakui bahwa Aegis ini legal. Jadi kalau penting ya, jadi legalitas ya. Artinya banyak orang kalau berbicara masalah penanaman modal itu kan nanyanya OJK ya. Di slide-nya OJK di website-nya OJK sendiri itu nama kita muncul dan itu sudah diakui bahwa itu legal di bawah koordinasi BKPM. Ya sudah terpercaya dan tidak usah takut-takut lagi ya untuk mempercayakan kepada Aegis sebagai itu adalah media pertimbangan pertama yaitu masalah legalitas. Kemudian yang kedua, yang berikutnya di slide itu adalah mengenai bahwa yang ditanam itu adalah pohon jabon. Ya, jadi ketika legalitasnya sudah oke, kita perlu memahami juga bahwa yang ditanam ini pohon yang tidak terlalu beresiko. Kalau menanam pohon yang beresiko rugi juga ya takutnya. Itu juga ada resikonya. Sehingga ketika kita memilih Aegis, kita juga perlu paham bahwa yang ditanam juga nggak terlalu beresiko kok. Banyak orang-orang petani-petani yang tidak berpendidikan sekedar nanam-nanam gitu juga panen juga. Gitu. Apalagi ini dikelola oleh perusahaan yang legalitasnya resmi dan sudah diakui oleh legal. Jadi pertimbangan kedua adalah bahwa yang ditanam ini adalah pohon yang tidak terlalu beresiko. Mungkin bisa ditayangkan slide-nya. Nah ini pohon jabon adalah pohon yang tidak terlalu beresiko. Dia itu ada pohon 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Nah apalagi Aegis sekarang menawarkan pohon-pohon yang sudah survive. Jadi resiko terbesar menanam pohon jabon itu adalah 1 tahun pertama. Di situ masih berbentuk bibit, itu bisa mudah mati gitu ya, bisa mudah mati, kena angin dan lain sebagainya. Nah, yang kami jual adalah pohon yang sudah existing, yang sudah jadi kayu gitu. Sudah jadi kayu, jadi tidak usah ready stock. Ya, jadi sudah melewati resiko 1 tahun pertama. 1 tahun yang untuk yang masa-masa yang penting ya. Ya, kita kayak jual kafling perumahan yang sudah ready stock gitu. Ya, sudah ready stock, bukan ada orang pesen baru ditanam gitu. Jadi kita benar-benar sudah sudah menanam duluan. Jadi nah pohon jabon itu sendiri juga fungsinya banyak sehingga kita tidak perlu khawatir untuk pasarnya. Fungsinya ada untuk pensil, untuk kayu lapis dan banyak sekali. Dan kalau kita lihat di slide tadi itu bukan hanya kami yang mengkampanyekan pohon jabon ya. Majalah-majalah agrobisnis yang sudah berusia lama sekali juga sampai 3 kali ya menjelaskan hebatnya pohon jabon. Seperti itu. Bisa ditampilkan slide lagi. Nah, kemudian tadi pertimbangan pertama legalitas, kemudian pohon yang ditanam itu adalah berisiko. Yang ketiga adalah pendataannya sangat detail sekali. Seperti apa itu Pak Wira? Pendataannya kita menggunakan tenaga ahli geodesi, ya sehingga antara peta geodesi dan juga sampai lokasi per pohon
itu ada titik GPS-nya. Wah, ya, jadi sudah detail ya? Ada detail sekali, batas-batas lahan, kemudian poin-poin per pohonnya, itu oleh tim kita ada GPS-nya. Nah, kemudian ada reportnya, tinggi berapa, lingkar batang berapa, di situ. Itu diukur juga Pak Wira? Iya. Wah. Jadi sangat ya? detail dan lengkap sekali pendataan dari kita. Jadi sudah pohonnya tidak terlalu beresiko, pendataannya sangat detail ya. Yang keempat, pertimbangan keempat adalah ya dikelola oleh tenaga ahli terbaik. Itu dia yang paling penting ya, ini untuk perawatan ya. Profesor Dr. Abdullah Syam, beliau adalah tenaga ahli yang menurut kami terbaik di Indonesia karena beliau adalah sekarang sudah pensiun dan fokus di Aegis. Dulunya beliau adalah ketua Dewan Riset Kementerian Kehutanan ya. Kemudian beliau banyak ditunjuk sebagai ketua peneliti di Kementerian Kehutanan. Nah, beliau sekarang sudah pensiun dan fokus menjadi komisaris dari PT Global Agrobisnis. Jadi sudah legal, pohon yang ditanam tidak terlalu beresiko, kemudian didata dengan detail dan juga para ahli dan kita sudah mendapatkan sertifikat ISO ini dia sebagai standar internasional dari penanaman dan perawatan jabon kita. Ini adalah pertimbangan keempat kenapa memilih pohon jabon dari Aegis. Pertimbangan kelima, kami sudah di handling begitu rapihnya ya. Kita juga memiliki pohon cadangan. Nah, jadi sudah tidak beresiko, ditangani tenaga ahli, didata dengan detail. Ada pohon cadangannya juga. Iya, kalaupun itu juga masih gagal atau ada masalah, kita juga memiliki pohon cadangan yang kita cadangkan untuk kalau pohonnya partner kita bermasalah. Jadi kita sudah ada pemikiran-pemikiran untuk kedepannya bagaimana caranya agar masyarakat tidak rugi ya. Bahwa masyarakat itu memang diprioritaskan untuk selain untuk penyelamatan lingkungan juga profitnya ini sudah terpercaya ya secara internasional juga. Baik Pak Wira, nanti mungkin kita akan lanjutkan dan bagi Anda pemirsa yang ingin langsung mengetahui bagaimana untuk dahsyatnya menanam pohon jabon di Aegis, ini kita ada seminar di Pondok Kuring yaitu di Jalan Puputan Renon itu pada hari Selasa tanggal 7 April tahun 2015 jam 7 malam. Dan menariknya ini ada tawaran dari Aegis yaitu untuk 20 SMS pertama ini akan mendapatkan free ya. Jadi tidak usah membayar tiket untuk seminarnya yaitu sebesar Rp100.000 per orang, dan bagi 100 SMS pertama ini mendapatkan tawaran buy one get one free ya. Jadi kalau misalnya beli satu tiket seminar gratis satu lagi. Dan yang paling menarik adalah untuk SMS yang mau untuk 1 hektar sekitar 242 juta, ini cashbacknya adalah 93 juta dan langsung jalan-jalan ke Pattaya Thailand, langsung melihat pabrik kita, lahan kita dan juga kantor pusat. Luar biasa sekali. Dan pemirsa dapat menghubungi untuk nomor telepon di 081 22 333 2626 atau di 0857 0857 2626. Kita akan segera kembali menghadirkan untuk dialog sesi interaktif bersama pemirsa Bali TV setelah beberapa informasi yang lewat berikut ini. Dan minyak telon cap gajah telah melayani keluarga Indonesia sejak 1949. Minyak kayu putih dan minyak telon cap gajah diproduksi secara higienis oleh mesin-mesin berteknologi tinggi. Terbuat dari bahan alami, tidak menggunakan zat pewarna atau bahan kimia, sehingga minyak kayu putih dan minyak telon cap gajah aman untuk keluarga Anda. Minyak kayu putih, minyak telon cap gajah, persembahan untuk keluarga Indonesia. Makan makanan panas, pedas dan berminyak, itu sifatnya panas. Ademkan dengan adem sari cingku. Cepat ademnya. Baru kemasan botol. Dahsyatnya menanam pohon jabon bersama Aegis sudah kita perbincangkan dan kita akan lanjutkan kembali untuk manfaat yang ke-6 ya. Kira-kira apa yang membuat pertimbangan ke-6 dan ke-7 dan ke-8 ya. Kira-kira mengapa memilih Aegis, bisa dilanjutkan Pak Wira? Jadi pertimbangan ke-7 adalah ditanamnya di
Indonesia. Indonesia, di ya. Indonesia. Jadi Indonesia ini punya cuaca yang bagus sekali untuk penanaman pohon, iklim yang tropis, sehingga kalau kita orang Indonesia nggak nanam pohon sebenarnya sangat rugi sekali. Dan Indonesia adalah daya saingnya adalah sebenarnya di cuaca. Kalau kita misalkan mau bersaing dengan Jepang atau Amerika, wah teknologinya agak berat untuk saingan. Tapi kalau kita bersaing di bidang kehutanan, mereka nggak bisa bersaing dengan nggak kita. kalah ya Indonesia. Ya. Asalkan kita memang nanam pohon. Menanam pohon ya. Dan juga pertimbangan ke-8, ini adalah program yang sangat mulia, sehingga kita melakukan aktivitasnya didukung dari mana-mana. Kita dari menteri juga memberikan testimoni, kemudian karena ini program yang sangat mulia, di mana-mana kita diterima. Dan Green Warrior juga memiliki kebanggaan tersendiri dalam mengembangkan bisnis ini, karena ini adalah program yang sangat mulia itu. Jadi memang Green Warrior ini merupakan sebuah bisnis yang mudah sekali, karena memang kita sudah siapkan segala sesuatunya untuk bisa mengembangkan bisnis ini dengan baik. Dan tentunya cukup menjanjikan ya dengan keuntungan tersebut yang tadi sudah kita lihat dalam beberapa tabel. Ya, iya. Betul. Oke, kalau sekarang kita akan langsung menanyakan untuk para Green Warrior kita yang sudah hadir pada malam hari ini ya. Langsung saja dengan Bapak Ide Bagus Ngurah Jaya DSE dan Pak Wayan Sukawijaya. Ini sudah berapa lama ini untuk Pak Ide Bagus dan untuk Pak Sukawijaya sudah bergabung sama Green Warrior Indonesia? Mungkin Pak Ide Bagus dulu deh, Pak Jayadi. Kalau saya sendiri sudah 7 tahun di sini. Sudah 7 tahun. Berapa kali panen itu, Pak? Biar saya hitung dulu ini. Iya. Jadi sudah cukup lama ya? Iya. Oke, tahu dari Green Warrior Indonesia itu, tahu dari mana itu, Pak Jayadi? Saya diinformasikan oleh kakak ipar. Kebetulan kakak ipar tinggal di Bandung. Karena kantor pusatnya kan ada di Bandung. Jadi sudah ada yang merasakan dahsyatnya panen jabon, diceritakan dan akhirnya memutuskan untuk ikut bergabung ya? Betul sekali. Ya, sudah ketagihan nih tentunya Pak Jayadi? Iya. Sudah ya? Yang jelas yang membuat saya di sini mengambil keputusan untuk join tentu sebagai masyarakat umum. Yang pertama yang saya lihat dulu ya kata perusahaan ya. Iya. Karena mungkin di luaran juga banyak yang menawarkan bisnis-bisnis yang sejenis. Ya ini penting sekali untuk sebuah edukasi ya. Artinya kita bekerja sama atau berpandang dengan sebuah perusahaan yang sangat jelas. Seperti tadi sudah disampaikan oleh owner dari Aegis, 8 pertimbangan itu memang sungguh luar biasa yang bisa membuat kita untuk join ya. Artinya mempercayakan untuk partner kita yaitu kepada Aegis ya. Oke, terima kasih. Dan kalau Pak Sukawijaya ini, kalau tadi Pak Jayadi sudah 7 tahun. Kalau Pak Sukawijaya udah berapa tahun nih? Belasan tahun mungkin ya? Bukan. Sudah hampir 6 tahun Pak Bagus. 6 tahun ya. Jadi beda tipis ya. Kira-kira ini bagaimana ini untuk selama mempercayakan partner kepada Aegis, kira-kira untuk dari segi penanaman pohon jabon dan manfaatnya? Jadi pertama saya ucapkan puji syukur kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa dan Yang Maha Esa. Jadi background saya dulu kerja di kapal pesiar Pak Bagus ya, hampir 17 tahun. Ya saya punya impian tinggal di rumah, tapi penghasilan kapal pesiar. Itu impian saya. Jadi tinggal di rumah tetapi penghasilannya kapal pesiar. Itu impian saya Pak Saya Bagus. juga mau itu. Oke, terus? Jadi bersyukur Tuhan dari program Green Warrior ini yang bisa membawa saya tinggal di rumah sekarang. Ya, jadi tinggal dihitung aja ya, kalau harga kayu tahun depan sekian, jadi tinggal dikali jumlah pohonnya sudah berapa, sudah tinggal nunggu ya keuntungan dari jabonnya ya. Dan hebatnya di sini Pak Bagus ya, saya juga terima kasih dengan Pak Wira yang visioner ya dengan program ini. Jadi saya dapatkan kepuasan fisik di sini. Saya dengan program Green Warrior ini saya mengkampanyekan karena programnya sangat mulia. Jadi saya dapatkan kepuasan fisik tinggal di rumah bersama keluarga. Yang penting jalan-jalan ke luar negeri sama keluarga dan juga dan tidak sendiri dengan tim kita termasuk Pak Bagus, kita ke India jalan-jalan dan sama orang tua saya juga. Yang ke Eropa tiap tahun jalan-jalan ke luar negeri dari program ini Pak Bagus. Jadi memang Green Warrior ini keuntungannya tidak hanya dari panen pohonnya Pak. Jadi Green Warrior ini semacam kampanyenya yang mengkampanyekan. Nah, Green Warrior ini mendapatkan keuntungan-keuntungan setiap kali berhasil mengkampanyekan orang untuk menanam pohon. Green Warrior ini mendapat komisi. Itu dia tambahannya ya, mendapat komisi, juga ada reward ya, jalan-jalan ke Eropa. Mungkin ada slide-nya juga Pak Wayan dan kami Green Warrior Indonesia
jalan-jalan ke Eropa gratis dengan mengkampanyekan menanam pohon. Kemudian dari tim dari Bali juga ada wisata religi gratis ya, wisata religi gratis karena berhasil mengkampanyekan sekian banyak pohon. Jadi Green Warrior ini memang selain juga mendapat keuntungan dari panen, Green Warrior ini juga mendapat komisi seperti layaknya agen properti lah gitu. Kalau menjual kafling rumah dapat komisi. Dapat komisi lagi ya, mengajak orang mengkampanyekan dapat juga lagi ya. Dan juga Green Warrior ini tidak hanya disuruh berbisnis sendiri, kami punya support system yang mendukung perkembangan bisnis Green Warrior. Seperti kita punya CD, buku, kemudian kita punya seminar-seminar yang mendukung pertumbuhan Green Warrior Indonesia. Mungkin bisa ditampilkan video seminar Green Warrior yang akan diadakan nanti tanggal 26 April. Ini seminar besar yang yang mungkin bisa kita lihat video ini. Indonesia adalah negara yang subur. Tanah dan laut yang kaya akan berbagai sumber daya alam. Flora dan fauna yang beragam, kaya akan beraneka ragam bahan tambang. Sungguh negara yang sangat kaya. Namun kini, mengapa kesejahteraan menjadi sesuatu yang mahal bagi bangsa ini? Angka kemiskinan begitu tinggi di tanah Ibu Pertiwi ini. Mari kita bersatu, bersama membangun negeri ini, mengembalikan kejayaan bangsa ini. Kami persembahkan Better Life Seminar, sebuah seminar yang akan mengubah kehidupan Anda menjadi lebih baik. Saya Abdurrahman Suhaimi dari Jakarta. Setelah mengikuti BLS hari ini, saya merasakan mendapatkan spirit yang luar biasa. Saya menyarankan untuk banyak mengajak orang mengikuti BLS berikutnya. Karena kita akan mendapatkan spirit untuk hidup sukses dan mulia, sukses di dunia dan sukses insya Allah di akhirat. Yang sangat terasa adalah motivasi, dan saya sudah membuktikan dari BLS kemarin saya belum mendapat apa-apa, tapi masuk 4 bulan kemudian penghasilan saya sudah 100 juta dengan mendapatkan dan juga sudah masuk bintang 3 BBSR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bujo Kismanto, Bapak Ibu. Jika tidak ingin ketinggalan sebuah momen yang sangat berharga, inspirasi dari seseorang yang paling berhasil di usaha ini, jangan lupa hadir dan undang rekan-rekan untuk datang ke acara seminar. Terima kasih.
Ya, jangan lewatkan seminar bersama Aegis, yaitu dahsyatnya manfaat menanam pohon jabon, yang nantinya akan mengajak masyarakat untuk lebih mengenal bagaimana langkah-langkah sehingga bisa bergabung dan sekaligus keuntungan-keuntungan yang didapat. Jadi untuk seminar yang paling terdekat itu dilaksanakan pada hari Selasa 7 April 2015 jam 7 malam, yaitu di seminar yang diadakan di Pondok Kuring Jalan Puputan Renon. Dan bagi Anda pemirsa yang ingin ikut, ini untuk tiketnya yaitu Rp100.000. Dan jangan khawatir, bagi yang SMS 20 pertama pada hari ini itu akan mendapatkan free ya, jadi tidak membayar tiket lagi ya. Dan bagi 100 SMS itu akan mendapatkan bentuk promosi buy one get one free. Jadi kalau misalnya mau beli satu dapat gratis satu lagi ya. Dan untuk seminar ini tentunya akan langsung dibahas sampai detail bagi Anda pemirsa yang masih memiliki pertanyaan-pertanyaan seputar penanaman pohon jabon bersama Aegis. Mungkin Pak Wira untuk kesimpulan terakhir dari manfaat dahsyatnya menanam pohon jabon ini bisa disampaikan kepada pemirsa. Ya, jika kita ingin bergabung di Green Warrior, ya pastikan hadir di acara seminar yang hari Selasa malam besok, ya, karena di situ dijelaskan lebih detail. Dan ingat, kita berada di Indonesia, kita harus bangun Indonesia dengan cara menjadi Green Warrior, memanfaatkan alam Indonesia, dan tentunya kita juga sejahtera karena ikut menanam pohon. Jadi kita punya moto mulia sejahtera. Mulia dan sejahtera. Jadi mulia, ikut menyelamatkan bumi, menyelamatkan lingkungan, dan menanam pohon di mana-mana, memberikan manfaat, itu mulia. Tapi di samping itu kita juga sejahtera karena manfaat ekonominya. Iya, baik. Terima kasih Pak Wira, dan terima kasih kami ucapkan kepada seluruh narasumber yang hadir. Pak Wira, terima kasih atas sharingnya. Nanti kalau misalnya ada yang ingin bisa langsung SMS Pak Wira ya di 081223332626 atau di 085708572626 untuk pendaftaran seminarnya dengan cara ketik daftar spasi Bali TV spasi nama ya untuk pendaftaran seminar tersebut. Terima kasih kepada Pak Prof Santosa dan juga Pak Prof Sudiana. Terima kasih atas kehadirannya, atas berbagi-bagi pengalaman tentang lingkungan kita. Mudah-mudahan ke depan lingkungan kita dapat diperbaiki dan akhirnya ekosistem juga dapat berjalan sebagaimana mestinya, tidak rusak lagi ya, tidak ada bencana-bencana. Dan para Green Warrior Indonesia kita, terima kasih. Mudah-mudahan nanti bisa berbagi pengalaman di acara seminar yang akan berlangsung tanggal 7 April ya. Sampai ketemu hari Selasa ya. Iya. Dan pemirsa Bali TV, demikian tadi dialog bersama PT Global Agrobisnis, dahsyatnya menanam pohon jabon bersama Aegis. Dan bagi Anda pemirsa, sekali lagi kami ingatkan, bagi Anda yang ingin mengikuti seminar ini, Anda dapat bergabung di seminar yang akan diselenggarakan di Restoran Pondok Kuring, Jalan Puputan Renon pada hari Selasa 7 April 2015 jam 7 malam. Untuk line teleponnya Anda bisa di 081223332626 atau di 085708572626. Dan tidak terasa sudah 1 jam saya menemani Anda. Saya Agus Dharma beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di dialog interaktif di episode berikutnya. Kami akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.